Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohama akan menjelaskan tentang materi fisika kelas 12 tentang listrik statis dengan submateri pokok yaitu hukum Coulomb. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis muatan listrik, menganalisis gaya listrik, dan menerapkan konsep muatan listrik dan gaya listrik dalam berbagai kasus. Contohnya, yang pertama, dua muatan titik sejenis dan sama besar. Ki A sama dengan Ki B sama dengan 10 pangkat min 12 mikrokolom pada jarak 10 cm satu sama lain. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per kolom kuadrat. Hitunglah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut jika A. Kedua muatan diletakkan di udara dan yang B. Kedua muatan diletakkan dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif 3. Dari soal, kita ketahui bahwa dua muatan titik sejenis dan sama besar. Ki A sama dengan Ki B sama dengan 10 pangkat min 2 mikrokolom. Kita jadikan kolom. 1 mikrokolom itu 10 pangkat min 6 kolom. Maka 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 6, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 12 kolom. Kemudian yang kedua, jarak 10 cm satu sama lain. R-nya 10 cm. 10 cm ini 0,1 meter. Karena 1 meter itu 100 cm, maka 10 dibagi 100 adalah 0,1 meter. Kalau dijadikan bilangan berpangkat, maka 10 pangkat min 1, bukan 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 1 meter. Dan nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sekarang tadi yang ditanya itu adalah gaya yang bekerja pada muatan tersebut jika diletakkan di udara. Berarti gaya kolom ketika di udara. Untuk di udara, tadi rumusnya F sama dengan K Ki 1 Ki 2 per R kuadrat. Atau di sini karena A dan B, maka K Ki A kali Ki B per R kuadrat. F-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Ki A-nya 10 pangkat min 8. Ki B-nya juga 10 pangkat min 8. Dan R-nya itu adalah 10 pangkat min 1. Bukan 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Kita masukkan lagi. K-nya tetap. 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 16. 10 pangkat min 1 dikuadratkan yaitu 10 pangkat min 2. Kalau kita kalikan 9. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 16. 10 pangkat 16 kurang 9 min 7. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2, maka hasilnya 10 pangkat min 5. Jadi gaya kolom yang bekerja pada kedua muatan di udara yaitu 9 kali 10 pangkat min 5 Newton. Bagaimana jika diletakkan di bahan yang memiliki permitivitas relatif 3? Tadi F bahan itu adalah 1 per epsilon R dikali F udara. Permitivitas relatifnya 3. Jadi 1 per 3. F udaranya adalah 9 kali 10 pangkat min 5. 9 bagi 3 adalah 3 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Jadi F bahan itu lebih kecil daripada F di udara. Sekarang contoh soal yang kedua. Dua buah titik A dan B berjarak 3 meter. A dan B berjarak 3 meter. Yang masing-masing bermuatan listrik 4 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Ki A-nya plus dan Ki B-nya adalah min 1 kali 10 pangkat min 4 kolom, berarti negatif. Titik C terletak di antara A dan B. C antara A dan B. Berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik 2 meter dari A. Berarti AC-nya 2 meter, CB-nya 1 meter.
bermuatan listrik 3 kali 10 pangkat min 5 kolom, berarti bermuatan positif. Hitung besar gaya elektrostatis pada muatan di C. Gaya elektrostatis itu sama aja gaya kolom. Diketahui tadi Ki-A muatannya positif 4 kali 10 pangkat min 4 kolom. Ki-B negatif min 1 kali 10 pangkat min 4 kolom. Ki-C positif 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. RAC adalah 2 meter dan RAB itu adalah 3 meter. Penyelesaiannya begini. Muatan Ki-C akan ditolak Ki-A. Kenapa? Karena C tadi adalah positif, Ki-A juga positif. Jadi kalau positif dengan positif dia akan tolak menolak. FAC ke sana, yang satu ke sini. Kita gambarkan yang di C saja karena nanti yang dicari adalah gaya yang ada di C saja. FAC ke sana, yang FCA ke sini. Tidak ditulis. Kemudian muatan B tetapi ditarik ke kanan oleh muatan B karena berlawanan jenis. B tadi adalah negatif sehingga akan tarik-menarik. Jadi Ki-B ada yang ke sini ke kiri, sedangkan FBC ke kanan. Cuma yang di B tidak digambarkan, tarik-menarik. Ini. Jadi FBC dengan FAC. Maka ada 2 gaya kolom yang ada di C. Maka gaya kolom di C itu adalah FC. FC-nya ada berapa? Ini ada FAC dan FBC ke kanan semua. Maka sesuai dengan vektor, jika ada 2 vektor ke kanan, maka dia ditambah FAC ditambah FBC, bukan FAB ditambah FBC ya. FAC ditambah FBC. FAC. Ini FC. FC sama dengan Ki-A. Ki-A-nya berapa tadi? 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian Ki-B. Ki-C nih, Ki-C. Ki-C. Ini bukan Ki-B tapi Ki-C. Ki-C 3 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan RAC. RAC adalah 2 kuadrat. Jadi ditambah Ki-B. Ki-B-nya adalah min 1. Ini tidak digunakan lagi minnya karena tadi sudah berlawanan. Jadi kalau untuk gaya kolom, muatan positif dan negatifnya ini digunakan hanya untuk menentukan arah gaya kolomnya saja. Jadi plus minusnya tidak digunakan pada saat perhitungan. Ki-B-nya 3 kali 10. Ini BC, berarti Ki-B-nya 1, Ki-C-nya 3. Ini Ki-C, ini Ki-B. Kebalik-balik. Ki-C, Ki-B. Sekarang kita masukkan lagi 9 kali 10 pangkat 9. 4 kali 3 dia 12. 2 kuadrat dia 4. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 9. 3 kali 1 3, 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 9, 1 kuadrat adalah 1. Sekarang ini tulis lagi, ini ke bawah, 12 bagi 4, 3 kali 10 pangkat min 9, 13 bagi 1, 3 bagi 1 itu 3 kali 10 pangkat min 9. Yang kurung dijumlahkan dulu, 3 tambah 3 sama dengan 6, 10 pangkat min 9. Maka dikalikan 9 kali 6 itu 54. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 9 adalah 1. Sehingga besar gaya kolom di titik C adalah 54 Newton. Kemana arahnya? Karena dia positif jadi arahnya ke kanan. Sekarang soal nomor 3. Muatan listrik Ki1 10 mikrokolom. Ki2 20 mikrokolom dan Ki3 terpisah seperti pada gambar.
Jadi Q1 dengan Q2 jaraknya adalah A, Q2 dan Q3 adalah 0,5 A. Tentukan besar muatan Q3 agar gaya kolom yang bekerja pada Q2 sama dengan 0. Oke, di sini diketahui Q1-nya 10 mikrokolom, muatannya positif. Q2 20 mikrokolom. Kalau Q1 dan Q2 karena sama-sama positif jadi tolak menolak, maka F21 ke kanan, tolak menolak, yang satu ke kiri, nggak perlu ditulis. Nah, sedangkan Q2 dan Q3 kita tidak tahu Q3 bernilai berapa. Kalau dia kita misalkan bernilai positif juga, kalau bernilai positif maka F23 ke kiri, karena berlawanan, ini positif-positif, jadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Maka di F2 itu ada dua gaya yang bekerja. Ada F21. F21 itu adalah gaya kolom antara Q1 dan Q2, tolak menolak tadi. Dan F23 adalah gaya kolom antara Q2 dan Q3, tolak menolak juga. Sehingga di F2 ada dua gaya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Tentukan besar muatan agar gaya kolom yang bekerja pada Q2 sama dengan 0. Berarti F2 itu sama dengan 0. Di F2 ada dua gaya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Berarti F21 ke kanan dikurang yang ke kiri, F23 sama dengan 0. F21 min F23 sama dengan 0. Maka F23 sama dengan F21. F23 berarti K kali Q2 Q3 per R23 kuadrat. Untuk F21 adalah K kali Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. Karena Q2-nya sama, kita bisa bagi. Kanan ada Q2, kiri ada Q2. Kita bisa bagi, tinggal K juga sama, K-nya sama, bisa dibagi juga, dicoret saja. Jadi tinggal Q3 per R23 kuadrat sama dengan Q1 per R21 kuadrat. Q3 dibagi dengan R23. 23 dia 0,5A kuadrat. R21 itu berarti A kuadrat. Q3 yang dicari dibagi 0,5 kuadrat, 0,5 dikali 0,5, 0,25 A kuadrat, A kuadrat. Dibagi dengan A kuadrat. A kuadratnya bisa dibagi, A kuadrat coret, tinggal Q3 yaitu perkalian antara 10 mikrokolom dikali dengan 0,25. Maka dapatnya 2,5 mikrokolom. Karena arah gaya F23 menuju Q1, maka besar muatan Q3 adalah positif 2,3 mikrokolom. Contoh soal yang keempat. 3 muatan listrik A, B, dan C terletak pada posisi seperti gambar. Ini ada 3 muatan yang bentuknya segitiga sama sisi. Ada QA positif 5 mikrokolom, QB 4 mikrokolom, QC 4 mikrokolom. Jarak C dan A 30 cm, jarak A dan B itu 30 cm, berarti C dengan B juga 30 cm. 30 cm itu berapa meter? 0,3. Tentukan resultan gaya listrik pada muatan A. Jadi kita pandang di sini, di A. Kalau kita selesaikan dengan gambar, ini tadi muatannya positif, QA. QC muatannya juga positif. Kalau positif dengan positif, dia akan tolak menolak. Jadi yang satu panahnya ke sana, FAC, yang satu panahnya ke bawah sini. Tapi tidak dituliskan, FCA. Sedangkan untuk B dengan A, karena yang ditanya adalah di A, jadi kita gambar yang hanya di A saja. B dengan A sama, positif-positif, jadi juga tolak menolak.
FAB, yang FBA-nya ke sini. Nah, sekarang ada berapa gaya di sini? Di A ada 2 gaya, FAC dan FAB. Di sini membentuk sudut theta. Membentuk sudut. Karena dia adalah segitiga sama sisi, jadi sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Ini kan 60, sedangkan ini berlawanan nih. Ini sudutnya apa ini namanya? Jadi kalau di sini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Jika ada 2 vektor membentuk sudut theta, maka resultan gayanya dirumuskan dengan F resultannya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta, sesuai dengan rumus kosinus pada vektor. Maka ada FA. FA ini sebagai resultannya. Karena QB dan QC 4 mikrokolom, sama ya. 4 mikrokolom berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Maka besar FAB dengan FAC akan sama. Kenapa? Karena B dengan C-nya sama 4. Jadi FAB sama dengan FAC. K kali QA kali QB dibagi RAB kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dikali QB-nya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dibagi dengan 0,3 meter kuadrat. Kalau kita kalikan 9, 10 pangkat 9, 5 kali 4 20, 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 12, 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka 9 dibagi 9 1, tinggal 5 kali 4 20, 20 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 2. 9 min 12 min 3. Min 3 dibagi 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat min 1. 20 kali 10 pangkat min 1, maka hasilnya 2. FAB sama dengan FAC sama dengan 2 Newton. Itu FAB dengan FAC. Kita cari FA. FA itu besar resultan gaya listrik muatan A. Maka FA-nya adalah FAB kuadrat 2 Newton kuadrat ditambah FAC kuadrat 2 Newton kuadrat ditambah 2 FAB 2 FAC 2 cos 60. 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 2 kali 2 kali 2 8 cos 60 setengah, 8 kali setengah 4. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 12. Maka F-nya adalah akar 12 Newton.